Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salma Salsabila akan menjelaskan sedikit tentang muhkam dan mutasyabih. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Ulumul Quran, dosen pengampu Bapak Muhammad Miftah Ulum, MPDI. Baiklah, langsung saja pengertian muhkam dan mutasyabih. Kata muhkam adalah isim maf'ul yang berasal dari kata hakama menjadi ahkama yang berarti menyempurnakan, menetapkan, memutuskan. Sedangkan secara istilah, muhkam adalah lafaz Al-Quran yang dapat diketahui maksudnya dengan jelas tanpa menimbulkan keraguan dalam memahaminya. Adapun mutasyabih juga isim maf'ul yang berasal dari kata syabaha menjadi tasyabaha yang berarti adanya keserupaan antara dua benda, kesamaan, samar, dan tidak jelas. Sedangkan secara istilah, mutasyabih adalah lafaz Al-Quran yang artinya samar, yang sulit dipahami, tidak dapat dicapai maknanya dari sisi bahasa kecuali dengan ciri-ciri, tanda-tanda, atau hubungannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa ayat muhkam adalah ayat yang sudah jelas baik lafal maupun maksudnya, sehingga tidak menimbulkan keraguan dan keliruan bagi orang yang memahaminya, serta tidak memerlukan takwil karena sudah jelas. Ayat-ayat muhkam memberikan pedoman yang jelas dalam ajaran Islam seperti hukum dasar, perintah, dan larangan yang tidak memerlukan interpretasi atau penafsiran yang lebih lanjut. Dan juga ayat mutasyabih merupakan kumpulan ayat-ayat yang masih belum jelas maksudnya, karena ayat mutasyabih bersifat mujmal atau global yang membutuhkan rincian lebih dalam. Ayat-ayat tersebut juga bersifat mu'awwal, sehingga seseorang dapat mengetahui maknanya setelah melakukan pentakwiman. Ayat-ayat muhkam. Sebab adanya ayat-ayat muhkam itu sudah jelas, juga karena kebanyakan tertib dan susunan ayat-ayat Al-Quran itu rapi dan urut, makanya juga mulai dicerna akal pikiran karena tidak samar artinya, sehingga dapat dipahami dengan mudah. Adapun contoh ayat-ayat muhkam yang terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 110. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Yang artinya, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat, dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapatkan pahalanya pada sisi Allah. Ayat ini memberikan perintah yang tegas untuk menjalankan sholat dan menunaikan zakat, bahwa segala kebaikan yang telah dikerjakan akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Selanjutnya, pembagian atau sebab-sebab adanya ayat-ayat mutasyabih. Yang pertama, mutasyabih dari segi lafal, baik lafal yang masih mufrad ataupun yang sudah murakkab. Kesamaran pada lafal mufrad maksudnya adalah pada lafal-lafal mufrad yang artinya tidak jelas, baik disebabkan lafal-lafal gharib, asing, ataupun mustarak yang artinya bermakna. Contoh kesamaran pada lafal mufrad disebabkan lafalnya yang gharib atau asing, seperti pada Quran surat Abasa ayat 31, wa fakihatan wa abba, dan buah-buahan serta rumput-rumputan. Pada ayat ini, jika tidak ada penjelasan pada ayat berikutnya, pada ayat 32, maka sulit untuk dimengerti. Yang kedua yaitu mutasyabih dari segi maknanya. Mutasyabih ini adalah menyangkut makna dari sifat-sifat Allah, hari kiamat, bagaimana dan kapan terjadinya. Semua sifat-sifat yang demikian tidak dapat digambarkan secara konkret karena kejadiannya belum pernah dipahami oleh siapapun. Contohnya yaitu seperti pada surat Al-Fat ayat 10, yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Ayat ini menggunakan ungkapan tangan Allah di atas tangan mereka yang merupakan metamorfora yang memerlukan pemahaman lebih dalam tentang makna. Dan yang ketiga yaitu mutasyabih dari segi lafal dan maknanya. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 189, kesamaran ayat ini terjadi pada lafal dan maknanya yang tidak dapat dipahami sebelum kita mempelajarinya lebih dalam. Hikmah dari belajar ayat muhkam dan mutasyabih yaitu memudahkan manusia mengetahui arti dan maksudnya, dan juga memudahkan manusia dalam menghayati makna.
Yang kedua, mendorong umat untuk giat memahami, menghayati, dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Yang ketiga, menghilangkan kesulitan dan kebingungan umat dalam mempelajari isi ajarannya. Dan yang keempat, memperlancar usaha penafsiran atau penjelasan maksud kandungan ayat-ayat Al-Quran.